لا رسول ولا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء أرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membaca kitab Qasasul Anbiya sampai Al-Faslu Tsani, berdialog melawan orang yang ingin membantah kemuliaan dengan rida keagungan, dengan pakaian kebesaran, dengan mengaku-ngaku kalau dia adalah Tuhan, yaitu Namrud. Namrud adalah raja Irak. Wa huwa ahadul abidi du'afa. Padahal orang ini adalah makhluk, salah satu makhluk dari hamba-hamba Allah yang lemah. Kita akan lihat ya kelemahannya seperti apa ya. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah engkau tidak memandang ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau melihat dengan mata hatimu, aku kabarkan, aku berikan ilmu kepada engkau, kemudian saksikanlah dengan mata hatimu. Alam tara, tidakkah kau menyaksikannya? Ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Manakala dia Ibrahim alaihissalam atau ada seorang yang berhujjah, yang mendebat Ibrahim akan keagungan Tuhannya. An atahu Allahul mulk, di mana orang ini telah Allah berikan kerajaan. Namrud, yang kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang ini adalah orang yang memiliki kekerajaan, yang kerajaannya itu sampai 400 tahun, disebabkan karena memiliki kemampuan, disebabkan karena memiliki kekuasaan, disebabkan karena memiliki kekayaan, akhirnya menjadikan dia melampaui batas. Karena itu betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, rizki yang baik adalah rizki alladzi la yutghika, rizki yang tidak menjadikan engkau melampaui batas, tuh rizki yang baik. Adapun keumuman manusia ketika mendapatkan rizki dia melampaui batas, ini sifat manusia secara umum. Ila man rahimallah. Kalla innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu betul-betul melampaui batas. Kapan? Ayat selanjutnya apa? Nif. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia memandang dia kaya, ketika dia merasa cukup, ketika dia merasa memiliki kekuatan, itulah yang menyebabkan dia menjadi melampaui batas terhadap Tuhannya. 400 tahun jadi raja, bayangkan 400 tahun jadi raja, gimana gak ngerasa hebat dia? Karena itu ketika melihat ada seorang pemuda berani menentang, maka terjadi dialog. Dan dialog ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala terjadi setelah pembakaran. Setelah Ibrahim alaihissalam dibakar, langsung terkenal beliau termasuk orang yang tidak bisa disentuh oleh api. Maka raja ini pun terjadi dialog antara raja ini dan Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya terjadi dialog an atahullahul mulk, dengan orang yang kami berikan al-mulk, kerajaan. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ibrahim berdialog, Tuhanku Allah, disebutkan sifatnya. Siapa Allah? Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Tuhan yang aku sembah hai Namrud adalah
yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi Ibrahim alaihissalam mengajak berpikir. Ini ya bahasanya Ibrahim alaihissalam ya. Dialog itu ngajak pikiran manusia supaya terbuka gimana caranya. Jadi mengajak mereka untuk berpikir. Kau pengen tahu sesembahanku? Sesembahan yang aku sembah adalah yang menciptakan dan yang mematikan. Yang menciptakan makhluk-makhluk yang gak ada jadi ada, dan kelak yang sudah ada ini dijadikan kembali gak ada, dan kelak akan membangkitkannya. Itu Tuhanku. Tapi ternyata ya karena ngerasa sudah punya kerajaan, punya kekuatan, punya kekuasaan, dia katakan, qala ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan, aku juga mematikan. Sebagian para mufassirin mengatakan, orang yang aku hidupkan, orang yang aku matikan adalah orang yang ketika mereka mendapatkan hukuman dan ternyata hukuman tersebut layak untuk dimaafkan, aku keluarkan dia, aku bebaskan dia dari pembunuhan, aku bebaskan dia dari qisas. Tuh, aku hidupkan dia. Adapun orang-orang yang berhak aku bunuh, orang yang melakukan pencurian atau orang yang melakukan pembunuhan, aku tetapkan hukum qisas dan aku bunuh dia atas perintahku, itu aku matikan dia. Ibrahim alaihissalam merasa ya kalau orang ini nggak paham dengan apa yang dibicarakan, atau orang ini paham tapi pura-pura nggak paham dan dia ingin menunjukkan akan kesombongannya. Karena itu Ibrahim alaihissalam mengalihkan pikiran dia kepada yang lebih dahsyat lagi, supaya orang ini melihat kepada alam semesta. Kata Ibrahim alaihissalam, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Maka dikatakan, kalau sesembahan yang aku sembah itu adalah Allah, dia itu yang mendatangkan matahari terbit dari arah timur dan tenggelam daripada arah barat. Kalau kau memang Tuhan, kalau kau memang memiliki kekuasaan, kau layak mendapatkan persembahan, kau memiliki sifat rububiyah, layak diibadati, datangkan matahari supaya berubah keadaannya. Kau putar balik saja, terbitkan matahari dari barat, kemudian tenggelamkan dari timur. Kau sanggup? Sebetulnya Namrud punya jawaban di sini. Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa kira-kira? Sebetulnya yang menerbitkan dari timur itu perbuatan aku. Kan gitu. Kalau kau betul-betul menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, bilang sama Tuhanmu tuh, terbitkan dia daripada barat kemudian tenggelamkan dari timur. Itu perbuatanku, hai Ibrahim. Ya enggak? Bisa aja dia ngomong kayak gitu. Tapi kenapa Namrud nggak ngomong kayak gitu? Ada yang tahu jawabannya? Tahu nggak? Karena ada yang lebih tua dari Namrud. Paham? Karena ada yang lebih tua daripada Namrud. Yang lebih tua daripada Namrud, ya tentu tahu. Namrud, antum belum lahir matahari udah terbit dari sana, Bro. Kan gitu. Antum jangan ngaku-ngaku deh. Kan gitu. Karena itu Namrud diam. Allah katakan, fabuhitalladzi kafar. Maka orang kafir ini pun terbungkam diam. Nggak bisa ngomong dia. Mungkin dia bisa aja ngomong, Ibrahim, yang menerbitkan matahari dari timur itu perbuatan saya. Kalau kau punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kau katakan dia Maha Kuasa, datangkan matahari dari barat, tenggelamkan ke timur. Ayo tunjukkan. Kan sebetulnya bisa aja dia ngomong kayak gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong kayak gitu karena banyak orang-orang di belakang Namrud yang lebih tua usianya daripada Namrud al-la'in, makhluk yang terlaknat ini. Karena itu dia diam, nggak bisa jawab. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah nggak akan pernah memberikan hidayah buat mereka orang-orang yang zalim. Di sini ada ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya dialog ini, kata beliau, adalah dialog yang terjadi antara Ibrahim alaihissalam dan pihak kerajaan. Kalau kemarin kan dialognya antara Ibrahim dengan raja dan juga dengan masyarakat, sengaja dikumpulkan.
Kalau sekarang tidak. Masyarakat tidak menjadi saksi. Yang menjadi saksi cuma Ibrahim dan pihak kerajaan. Di sini disebutkan sebuah riwayat bahwasanya mereka orang-orang kampung, masyarakat, rakyat itu mendapatkan subsidi dari kerajaan. Mendapatkan subsidi dari kerajaan. Jadi mereka boleh ngambil makanan ke kerajaan dan nanti akan mendapatkan bagian. Dan Ibrahim diutus. Ibrahim alaihissalam termasuk orang yang diutus oleh warga kampung atau dari keluarga untuk mengambil makanan di keluarga atau di kerajaan, mengambil jatah. Ketika ngambil jatah, Ibrahim dialog dengan raja ini dan beliau tidak mengambil jatah. Beliau tidak mengambil jatah makanan dari pihak kerajaan. Ketika kembali ke rumahnya, Ibrahim alaihissalam, beliau merasa malu dengan keluarganya karena nggak bawa makanan. Akhirnya kantong beras yang terbuat dari kulit itu dipenuhi dengan pasir, dipenuhi dengan debu, pasir, bebatuan. Kemudian dia bawa pulang dengan kendaraannya. Ketika itu kendaraan ditambatkan di tempatnya, Ibrahim menyandarkan badannya dan kemudian tertidur. Setelah tertidur, datang istrinya. Istrinya melihat suaminya kecapean dan melihat ada 2 kantong di hewan tunggangan Ibrahim alaihissalam. Maka 2 kantong tersebut diambil, dibawa ke dapur, ternyata isinya makanan. Sebelumnya apa tadi? Pasir dan debu, bebatuan. Ternyata sampai ke dapur dibuka sama Sarah, ternyata isinya makanan. Diolah, kemudian disajikan. Ibrahim alaihissalam bangun. Ketika bangun, maka beliau bertanya sama istrinya, "Anna laki hadha?" Ya Sarah, kau dapat makanan dari mana ini? Apa kata Sarah? Kan engkau yang bawa tadi makanan itu. Lihat ya, Ibrahim alaihissalam mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha ma razaqanallah. Ini adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Ini namanya apa? Kalau menimpa orang biasa itu namanya karamah. Kalau menimpa kepada para nabi namanya apa? Mukjizat. Jadi ngambil pasir, dimasukkan ke dalam kantong, dibawa pulang, ternyata jadi makanan. Dan ini terjadi pada Maryam ya. Kalau Maryam tidak melakukan apa-apa, beliau cuma duduk di kamar, diam di kamar, kerjanya zikir saja, beribadah kepada Allah. Itu tiba-tiba datang makanan, buah-buahan musim dingin, buah-buahan musim panas, ada roti, ada madu. Zakaria alaihissalam ketika masuk ke rumah, ke kamar Maryam, beliau pun mengatakan, "Ya Maryamu, anna laki hadha?" Hai Maryam, kau dapat dari mana makanan ini? Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Wahai Pak D, hai Zakaria alaihissalam, ini rizki dari Allah. Saya nggak ke pasar, saya nggak belanja, saya nggak bikin roti, saya nggak melakukan apa-apa. Tapi Allah yang ngasih rizki, tiba-tiba ada makanan di sini. Kalau Allah sudah memberikan rizki, maka Dia memberikan rizki tanpa ada batasan untuk hamba-hamba yang Dia inginkan. Ini terjadi pada Maryam juga. Di sini disebutkan dari Zaid bin Aslam rahimallahu taala, wa ba'athallahu ila dzalikal malik al-jabbar. Ini Namrud didakwahin oleh Ibrahim alaihissalam. Menurut Zaid bin Aslam rahimallahu taala, ini Namrud bukan hanya didakwahin oleh Ibrahim, tapi malaikat ikut dakwah. Malaikat turun menasihati Namrud. Raja dunia itu ada 4, kata Mujahid. Raja dunia ada 4. Musliman, kafiran. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim siapa? Raja dunia, bukan raja kampung, bukan raja negara, bukan. Tapi raja dunia, dunia dikuasain sama satu orang. Muslim 2, kafir 2. Yang muslim siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua siapa? Setelah Namrud,
Setelah Namrud orang ini berkuasa. Siapa? Dzulqarnain. Yang kafir sebelum Dzulqarnain yaitu Namrud. Yang kedua setelah Sulaiman, Bukhtanasar. Ini orang Kristen, Nasrani dia. Setelah Nabi Isa alaihissalam. Kata beliau rahimallahu taala, bahkan para malaikat pun diutus sama Allah untuk mendakwahi Namrud. 1, 2, 3 kali. Setelah 3 kali didakwahin, ternyata orang ini tetap enggan untuk menerima kebenaran. Akhirnya malaikat ini mengatakan, ijma' jumu'aka wa ajma' jumu'i. Kalau begitu kita tarung aja. Kumpulkan pasukanmu dari kalangan makhluk yang ada di muka bumi, aku akan kumpulkan pasukanku. Ini kata malaikat ya. Kau kumpulkan pasukan duniamu, katakan dia raja dunia. Kumpulkan pasukanmu, aku akan kumpulkan pasukanku. Maka dikumpulkanlah pasukan Namrud sebanyak-banyaknya. Fajama'a Namrudu jayshahu wa junudahu waqa'a tulu'i syams, atau waqta tulu'i syams. Maka Namrud mengumpulkan seluruh bala tentaranya ketika waktu matahari terbit, dikumpulkan. Farsalallahu alaihi dzubaba minal ba'ud. Ternyata malaikat ini mendapatkan bantuan dari Allah tentunya ya. Pasukan berupa dzubab. Kalau di kitabnya beliau nih, Qasasul Anbiya, dzubab minal ba'ud, lalat dari jenis nyamuk. Tapi kalau antum lihat tafsir Ibnu Katsir, itu jelas ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk. Jadi Namrud sama manusia satu dunia melawan malaikat. Malaikat pasukannya apa? Nyamuk. Perhatikan ya, nyamuk. Nyamuk sama orang mana-mana? Hah? Nyamuk sama orang mana-mana? Jangan bilang menang baygon, jangan. Perhatikan ya. Di sini disebutkan apa? Di sini disebutkan, kata beliau rahimallahu taala, bihaitsu lam yarau 'aina syams. Nyamuk, tapi ketika turun matahari ketutup sama nyamuk. Semana jumlahnya. La ilaha illallah. Matahari ketutup dengan jumlah nyamuk. Kata beliau rahimallahu taala, wasallataha Allahu alaihim faakalat luhumahum wa dima'ahum. Akhirnya nyamuk yang jumlahnya spektakuler seperti itu, yang matahari pun menjadi hitam gara-gara nyamuk itu, datang nyerang Namrud dan pasukannya, nyedotin darah bahkan dagingnya, mati semua tinggal tulang. Terus Namrud bagaimana nasibnya? Kata Zaid bin Aslam rahimallahu taala, wa tarakathum 'idhaman badiyah. Jadi disedotin sama nyamuk itu, disedotin darahnya, dimakan dagingnya sehingga menjadi tulang belulang. Wa dakhalat wahidatun minha fi mankharil mulk al-malik famakathat fi mankharihi arba'ati sanah. Kemudian satu nyamuk masuk ke dalam hidung Namrud, nyangkut di antara kerongkongan dengan hidung, namanya mankhar dalam sini ya, di perbatasan antara hidung dengan tenggorokan. Jadi nyamuknya nongkrong di situ. Berapa lama nongkrong di situ? 400 tahun. Setiap jam gigit, cetut. Masya Allah ya. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adzabahu Allah taala biha. Allah mengadab Namrud dengan mengutus seekor nyamuk. Fa kana yadribu ra'sahu bil marazi fi hadhil muddati kulliha. Selama 400 tahun beliau tersiksa ketika beliau digigit bagian dalamnya oleh nyamuk, dia benturkan kepalanya ke tembok sampai mati. Berarti umur berapa? 800 tahun. 400 tahun jadi raja, 400 tahun diazab, digigit nyamuk. Di mana digigitnya? Di dalam hidung, perbatasan kerongkongan dengan hidung. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kita lihat ya, raja dunia yang kelihatannya kuat, kokoh, ternyata dibinasakan dengan sesuatu yang kecil. Apa itu? Nyamuk masuk ke dalam lubang hidung. Qala rahimallahu ta'ala al-faslu tsalits, sekarang pasal yang ketiga dari kisah Ibrahim, dzikra hijratil khalili dari negeri Irak menuju negeri Suria, Syam. Wa istiqrarihi fil ardil muqaddasah. Kemudian dari Syam beliau nanti ke Mesir, dari Mesir kembali ke Syam, tinggal di sana. Qala Allah Ta'ala, bahkan itu dalam surat Al-Ankabut ayat 26 sampai 27. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, inni muhajirun ila rabbi, sungguh aku akan hijrah menuju Allah. Innahu huwal aziz, sungguh Allah itu maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kemudian Ibrahim kami karuniakan seorang anak atau berupa keturunan yang bernama Ishaq dan juga Yaqub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab, kami jadikan dari keturunan Ishaq dan Yaqub keluarga yang mendapatkan warisan kenabian dan juga kitab-kitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya, kami berikan pahalanya di dunia. Bagaimana cara memberikan pahala di dunia? Disebut dengan kemuliaan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, sementara nanti dia di hari kiamat termasuk hamba kami yang salih. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 71 sampai 73. Wa najjayna wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, kami selamatkan Ibrahim dan juga keponakannya Lut ilal ardi allati barakna fiha, ke negeri yang telah kami berikan berkah di dalamnya, lil alamin, bagi alam semesta. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilatan wa kullan ja'alna salihin, kami karuniakan kepada Ibrahim alaihissalam keturunan yang bernama Ishaq dan juga Yaqub, nafilatan wa kullan, sebagai tambahan buat Ibrahim alaihissalam, dan masing-masing mereka adalah hamba-hamba yang kami jadikan sebagai hamba yang salih. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami jadikan keluarga-keluarga Ibrahim, keturunan Ibrahim adalah pemimpin-pemimpin yang memimpin manusia dengan perintah kami, yang kami wahyukan kepada mereka untuk bisa melakukan amalan-amalan yang baik, dan mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan mereka termasuk hamba-hamba yang suka menghamba kepada kami dengan amalan-amalan yang saleh. Ini sepintas tentang perjalanan Ibrahim alaihissalam dari Irak menuju Syam. Masuk kepada pasal berikutnya, Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat. Apa pasal yang keempat? Dzikru maulud Ismail alaihissalam min Hajar, penyebutan tentang kelahiran Ismail alaihissalam dari seorang yang bernama Hajar. Bernama siapa? Hajar. Siapa ibunya Ismail? Hajar. Ibunya Ishak? Siapa? Ibrahim punya istri berapa? Berapa istrinya? Berapa istrinya? Nabi Ibrahim? Satu apa dua? Dua. Yang satu siapa? Sarah. Yang kedua Hajar. Sarah orang mana? Damaskus. Hajar orang mana? Orang Mesir, Misriyah.
Tapi sudah mepet ya waktunya, bentar lagi waktu Isya. Kita jawab pertanyaan aja. Ada beberapa pertanyaan di sini. Cuman kita jawab yang mudah insyaallah, dan sisanya mungkin besok. Wallahu a'lam bissawab. Kemarin disebutkan dalam hadis Musnad Ahmad bahwasanya dianjurkan untuk membunuh apa? Tokek. Tekek ya. Tokek. Pertanyaannya, apakah masuk ke dalamnya kategori cicak? Membunuh cicak? Apakah dianjurkan juga untuk membunuh cicak? Maka jawabannya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, membunuh tokek, membunuh cicak itu sama aja. Karena jenisnya sama. Berasal daripada jenis yang sama. Untuk lebih mencocoki kepada nas al-wazag, itu bagusnya yang dibunuh adalah tokek. Tapi jika dia membunuh cicak, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang sama insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Tapi sampai sini dulu, insyaallah besok kita lanjut kisah tentang penyembelihan atau kelahiran Ismail alaihissalam. Dan juga pensyariatan, asal muasal pensyariatan ibadah sa'i atau umrah atau haji ya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.